punya hajat, punya keinginan. Itu adalah sesuatu yang hampir setiap orang mengalami. Hajatnya setiap orang pun ada yang sama, ada yang beda. Ada yang hajatnya murni akhirat, ada yang hajatnya murni dunia, ada yang hajatnya dunia untuk akhirat. Yang hajatnya murni akhirat, hajat pengen ibadah haji, tapi belum punya duit. Pengen ibadah haji, duitnya ada, tapi belum bisa berangkat. Pengen bangun masjid di kampungnya, karena di kampungnya belum ada masjid. Tapi tanah ada, uangnya buat bangun enggak ada. Ini termasuk hajat akhirat. Ada yang hajatnya murni hajat dunia. Pengen punya motor. Udah enggak ada niatan yang lain dia. Pokoknya pengen punya motor. Enggak ada niatan buat pengajian, enggak ada niatan buat nolong orang. Pokoknya pengen punya motor. Hajat halal itu kan ya, bukan hajat yang haram. Ada lagi yang hajatnya pengen makan rujak. Ya alasannya ngidam. Modus ibu-ibu lagi hamil kan biasanya begitu ya. Ya bukan modus, kalian laki-laki enggak ngerasain kata ibu-ibu. Ngidam itu ya emang ngidam. Nah, susah dijelaskan. Pokoknya saya ngidam rujak. Padahal di kampung itu enggak ada yang jualan rujak. Dan bahan-bahan untuk produksi rujak enggak ada. Ini murni hajat nafsu. Pengen makan ya. Tapi kan sesuatu yang halal bukan yang haram. Ada yang hajatnya dunia untuk akhirat. Saya pengen beli mobil untuk berangkat pengajian. Karena di kampung saya ini enggak ada guru ngajinya di kampung sebelah. Kalau naik motor itu jauh, kalau jalan kaki lebih jauh, kalau naik mobil bisa ngajak orang banyak. Saya pengen beli mobil untuk itu, ini namanya hajat dunia untuk akhirat. Saya pengen beli rumah, untuk apa? Untuk terima tamu. Karena banyak orang yang datang ke pesantren di sebelah rumah saya, tapi enggak ada hotel di sekitar sini. Saya pengen nanti kalau ada yang mau jenguk anaknya di pesantren, bermalamnya di rumah saya gratis. Ini namanya beli rumah tapi untuk akhirat. Saya pengen beli handphone, Habib Novel itu. Nah ini saya mau jual handphone saya belum laku nih. Ya sudah saya taruh di status, siapa mau beli handphone, cek aja di status handphone saya itu. Saya mau beli handphone. Dunia atau akhirat? Dunia. Tapi untuk syuting, untuk ngelola majelis, untuk pengajian, hajat dunia untuk akhirat. Nah, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada setiap muslim untuk membantu muslim yang lain mewujudkan hajatnya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada setiap muslim, apa yang kamu bisa untuk menyenangkan muslim lain, selama itu tidak haram, selama itu halal, maka gunakan. Karena itulah dalam hadis yang cukup kita sering mendengarnya, kita sering membacanya, kita sering menyimaknya, di antaranya adalah wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhih. Sesungguhnya Allah itu akan terus pertolongannya Allah bersama seorang hamba selama hamba itu nolong saudaranya. Siapa mewujudkan hajat seorang muslim, maka Allah akan wujudkan hajat dunia akhiratnya. Sekian puluh dalam suatu riwayat. Kenapa
Nabi mengajarkan kita SAW untuk membantu mewujudkan hajat orang lain. Karena kita disuruh menjadi muslim yang punya empati, kalau bahasa sekarang ya, punya empati. Muslim yang baik, mukmin yang baik adalah yang dia pengen mukmin lain mendapatkan seperti yang dia ingin dapatkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman dengan sempurna, la yu'minu. La yu'minu itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ya agak ngeri terjemahannya. La yu'minu, tidak beriman. Tapi kalau mau nerjemahkan kan jangan nanya sama kamus. Kalau nanya sama kamus kan jadinya bahaya nanti. Nanya sama kiai, nanya sama ulama, nanya sama Habib yang dia memang seorang ulama. La yu'minu, maksudnya dalam hadis ini tidak beriman apa? La yu'minu, tidak beriman secara sempurna, imannya belum sempurna. Hatta, sampai dia bisa menjadi yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia menginginkan saudaranya mendapatkan kebaikan seperti yang dia inginkan kebaikan itu dia dapatkan. Kalau bahasa kasarnya begini, kalau saya itu pengen punya rumah, saya juga pengen adik saya punya rumah, saya pengen kakak saya punya rumah, saya pengen tetangga saya punya rumah, saya pengen sahabat saya punya rumah. Jadi kalau saya udah punya rumah, tetapi kok adik saya belum punya rumah, saudara saya belum punya rumah, sahabat saya belum punya rumah, enggak tenang hati saya, itu mukmin. Itu baru namanya mukmin. Tapi kalau enggak peduli sama keluarganya, enggak peduli sama tetangganya, enggak peduli sama sahabatnya, yang penting aku udah punya rumah, la yu'minu. Enggak sempurna imannya dia itu. Kalau ditujukan ke kita, enggak sempurna imanmu. Jadi iman kita enggak dikatakan sempurna sebelum kita bisa, ya sebelum kita bisa menjadi seseorang yang menginginkan kebaikan untuk orang lain seperti kita inginkan mendapatkan kebaikan untuk kita. Kalau kita menginginkan kebaikan untuk diri kita, maka kita juga pengen orang lain mendapatkan kebaikan seperti kita. Nah kira-kira bisa enggak itu? Makan nasi goreng enak. Kira-kira kita pengen enaknya untuk kita sendiri atau untuk orang lain? Untuk teman-teman yang di sini, semua handphone harap dimasukkan ke dalam tas, jangan dikeluarkan. Ya, fokus aja ngaji, enggak usah motret, enggak usah nyuting. Ya, mau motret saya nanti, tinggal di sini kok motret-motret saya. Ya, fokus ngaji. Dilarang di majelis motret ataupun nyuting. Enggak boleh. Fokus cari ilmu. Saya lagi makan nasi goreng. Ya, makan nasi goreng enak. Bisa enggak kemudian saya pengen, wah ini ya Ustadz Iis doyannya nasi goreng, langsung pengen beli nasi goreng buat Ustadz Iis, bisa enggak itu? Simple, sederhana. Ini baru dikatakan mukmin kalau dia bisa menginginkan kebaikan untuk orang lain seperti yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dan maknanya juga dia tidak ingin muslim yang lain celaka, karena dia juga enggak mau dirinya celaka. Misal dia lewat satu jalan, di jalan itu ada lubang besar. Dia menghindari lubang tadi. Maka kalau dia mukmin yang baik, maka dia akan berhenti menyingkir, berusaha menimbun lubang tadi. Kenapa? Kalau saya enggak mau saya jatuh gara-gara lubang itu, saya juga enggak mau orang lain jatuh karena lubang itu. Masya Allah, kita kalah dulu di Surabaya, ada bapak-bapak becak yang keliling jalanan tuh cari jalan yang ada lubangnya, diuruk sama dia dengan tanah. Karena dia enggak mau ada orang jatuh gara-gara masuk lubang tersebut. Enggak mau ada motor yang akhirnya tergelincir, ya gara-gara ada lubang tersebut. Nah ini namanya muslim yang baik, mukmin yang baik. Nah itu kalau orangnya enggak punya hajat.
Kalau orangnya nggak punya pengen saja kita suruh mikirkan keinginannya. Orang yang nggak punya pengen kita suruh mikirkan keinginannya. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Orangnya nggak pengen punya motor, tapi kamu kalau punya motor senang. Dia nggak pengen punya motor, dia suka naik sepeda ontelnya, sepeda kayuhnya dia suka. Tapi kalau kamu punya motor, kamu senang punya motor, kamu harus punya perasaan gimana caranya saya bisa belikan dia motor yang sama. Padahal ini orangnya nggak pengen punya motor. Lantas bagaimana kalau ada muslim yang punya pengen? Lah ya wong yang nggak punya pengen saja suruh mikirin kok. Apalagi yang punya pengen. Tahu saudaranya pengen punya motor. Untuk aktivitas kemana-mana. Untuk cari nafkah, untuk cari ilmu, untuk silaturahim, pengen punya motor. Sementara kita motornya 5 enggak pernah mikir saudara kita. Enggak pernah mikir saudara kita. Nah ini bukan sikap yang mulia. Maka Rasul SAW mengajarkan bukan cuma yang mulia, akan tetapi the best, yang terbaik. Yang paling mulia. Bagaimana yang paling mulia? Yang paling mulia adalah kalau kamu tahu ada orang pengen sesuatu selama itu enggak haram, bantu wujudkan hajatnya. Kalau orang lain saja suruh mikir apalagi keluarga sendiri ya. Ya apalagi keluarga sendiri, paman, bibi, sepupu, sahabat dekat. Kita tahu dia punya hajat. Makanya kalau orang dulu itu, Masya Allah dalam mewujudkan hajat orang lain, meskipun harus pergi ratusan kilo, diundang makan siang. Tolong ya nanti makan siang di rumah saya. Kebetulan saya baru dapat cucu. Ada tasyakuron, tolong hadir. Saya masih ingat di Semarang itu ada seorang Habib yang luar biasa. Sudah sepuh, sudah tua. Tapi suka keliling dari satu wilayah ke wilayah yang lain, cuman menghadiri undangan, bukan ceramah loh. Senang ada undangan acara maulid, beliau diundang untuk hadir, datang, wujudkan hajat. Ada undangan nikahan, datang, wujudkan hajat. Memang diharapkan kedatangannya. Yang punya rumah tuh senang kalau beliau datang. Namanya Habib Zain almarhum. Masya Allah. Nah ini kalau kita bisa, Habib Zain Al-Jufri ya di Semarang itu, almarhum. Kalau kita bisa contoh yang simple, yang sepele-sepele begini, itu pahalanya besar. Pahalanya luar biasa, nanti saya akan bacakan berapa kisah itu. Ya pahalanya luar biasa. Nah, kadang-kadang kan kita menganggap tahajud kita lebih hebat daripada mewujudkan hajat orang lain. Kadang-kadang kita menganggap iktikaf kita di masjid lebih hebat daripada mewujudkan hajat orang lain. Nah kalau mewujudkan hajat orang lain aja pahalanya luar biasa, apalagi mewujudkan hajat ibunya. Kadang-kadang dia menganggap pergi ke rumah gurunya lebih hebat daripada ke pasar belanja untuk ibunya. Mengantar ibunya ke pasar sama pergi ke rumah gurunya mau belajar. Menurut dia pergi ke rumah gurunya untuk belajar ini lebih hebat. Ngapain aku ke pasar mengantarkan ibu? Padahal mengantar ibu belanja di pasar selama itu halal, wujudkan hajat orang tua, itu pahalanya unlimited. Pahalanya enggak ada batasnya. Nah ini kita banyak kehilangan pahala. Gara-gara kita enggak paham ilmunya dan kita sudah dikuasai oleh ego, yaitu hawa nafsu, enggak sadar. Hawa nafsunya orang yang ahli ilmu kan agak beda sama hawa nafsunya orang lain. Kadang-kadang itu ibadah pakai nafsu. Jadi yang ibadah nafsunya. Begitu nafsunya disingkirkan malas ibadahnya. Yang ibadah bukan hatinya tapi nafsunya. Saya akan bacakan cerita ini, insya Allah apa yang akan saya bacakan ini berkah dan manfaat. Amin. Wa hukiya anna al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala ba'atha jama'atan min ashabihi fi hajati rajulin wa qala lahum murru bi Thabitil Bunani fakhudhuhu ma'akum fa atau Thabitan faqala ana mu'takif faraja'u ila al-Hasan fa akhbaruhu faqala qulu lahu
Ama ta'lam anna masyak fi hajati akhik al-muslim khairul laka min hajjatin ba'da hajjah. Sayyidina Hasan al-Basri rahimahullah. Hasan al-Basri rahimahullah itu adalah muridnya Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ada yang mengatakan beliau lahir di masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, termasuk tabi'in yang pangkat tinggi. Ya, tabi'in pangkat tinggi, seniornya tabi'in, ulama besar. Suatu ketika beliau memerintahkan beberapa orang untuk mewujudkan hajat seorang muslim. Jadi ada seorang yang punya hajat, Imam Hasan al-Basri berkata kepada teman-temannya, tolong kamu pergi ke sana, wujudkan hajat orang itu. Ya, wujudkan hajat orang itu. Nah ini termasuk mewujudkan hajat dengan kekuasaan. Sebagai seorang ulama punya murid menggunakan kuasa terhadap muridnya, murid-muridnya digunakan untuk mewujudkan hajat orang lain. Kamu pergi ke sana wujudkan hajat muslim tersebut. Nah, nanti kamu mampir ke tempatnya Thabit Al-Bunani. Mampir ke tempatnya Thabit Al-Bunani, ajak dia juga bersama kalian untuk mewujudkan hajat muslim tersebut. Maka berangkatlah nih murid-muridnya Imam Hasan al-Basri rahimahullah, mampir ke rumahnya Thabit al-Bunani. Ya ternyata Thabit al-Bunani lagi ada di masjid, disamperin ke masjid, kemudian diajak perintah Imam Hasan al-Basri mengajak kamu untuk mewujudkan hajat muslim tersebut. Maka Thabit al-Bunani mengatakan saya lagi iktikaf. Orang iktikaf di masjid itu kalau meninggalkan masjid kan batal iktikafnya. Saya lagi iktikaf. Maka saat itulah yang disuruh tidak langsung pergi mewujudkan hajat. Karena perintahnya harus bawa Thabit al-Bunani. Beliau pun orang-orang yang ditunjuk tadi murid-muridnya pergi ke tempatnya Imam Hasan al-Basri. Balik lagi. Thabit al-Bunani enggak mau ikut. Karena enggak bisa, sebab dia iktikaf di masjid. Maka dijawab oleh Imam Hasan al-Basri, balik lagi, temui dia. Ya ini kadang ini ulama itu kalau mau ngasih tahu ulama lain tentang kebaikan yang lebih besar, ya kadang ya harus rodok maksa, agak maksa. Saya ini kadang maksa teman-teman saya, kadang yang dipaksa juga enggak paham. Nah, ini contohnya ini Imam Hasan al-Basri, maksa. Sampaikan ke beliau, samperin lagi sampaikan ke beliau. Ama ta'lam, apa kamu enggak ngerti? Ini ulama ngomong sama ulama ya. Apa kamu enggak ngerti bahwasanya mewujudkan hajat seorang muslim itu pahalanya lebih besar ya. Pahalanya seperti orang yang haji sunnah. Jadi kalau udah haji, ya kemudian haji lagi. Khairun bahkan, lebih utama. Pahalanya lebih utama daripada haji sunnah. Kalau haji wajib kan jelas, rukun Islam. Nah, ini rukun Islam udah ditunaikan, kemudian ada orang haji lagi. Pahalanya haji lagi ini kan besar nih. Bahkan dikatakan setiap 5 tahun sekali, kalau memang memungkinkan, hendaknya haji lagi. Kalau sekarang kan kondisinya udah berbeda ya, dengan jumlah orang haji yang luar biasa. Tetapi dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, pahalanya mewujudkan hajat seorang muslim lebih besar daripada haji sunnah. Bukan umroh loh ya. Haji sunnah. Udah haji lagi. Mewujudkan hajat seorang muslim pahalanya lebih besar daripada haji sunnah. Apa yang dilakukan oleh Thabit al-Bunani setelah diberitahu seperti itu, nih loh ulama. Kalau dikasih tahu sama ulama senior, ulama yang soleh, enggak kemudian ngotot. Enggak lah menurut saya afdol iktikaf. Masuk jalan-jalan sama ke masjid, afdol jalan-jalan. Wah enggak masuk akal. Ini kadang ada gitu ya. Nafsu ini kalau kita jadi murid dikasih tahu sama gurunya ngeyel. Dah kamu di sini aja, gurunya lebih paham. Tapi kadang murid ini ngeyel sama gurunya luar biasa, ngukur pakai ilmunya. Padahal kalau guru merintah itu merintah pakai ilmunya gurunya. Apa yang dilakukan Thabit al-Bunani rahimahullah, apakah beliau ngeyel?
Apakah beliau bersikukuh dengan iktikafnya? Tidak. Beliau pun segera meninggalkan iktikafnya dan kemudian pergi bersama murid-murid Imam Hasan Al-Basri untuk mewujudkan hajat seorang muslim. Ikhwani rahimakumullah. Kalau kita melihat seperti itu, berarti kita kalau mau dapat pahala besar sebetulnya mudah atau susah? Quran hajat saja. Tinggal cari. Oh ini sepupu saya siapa lagi punya hajat. Oh yang di sana ini hajatnya pengen rujak. Wah gampang banget ini. Wujudkan hajatnya. Oh yang di sana itu hajatnya pengen beli permen. Oh enak betul ya. Hajatnya cuma pengen beli permen. Cuman permennya nggak ada di Solo. Ya, adanya di Turki. Oh ya sudah pakai just tip. Ya jasa titip. Carikan itu. Oh ada yang punya hajat pengen nikah. Tapi nggak berani ngelamar, ya lamar no. Masya Allah. Saya nggak berani melamar anaknya Pak Fulan. Saya ini orang nggak punya. Dia kan orang kaya raya. Tapi saya cocok sama anaknya. Tapi kalau anaknya ya wallahu a'lam. Tapi saya nggak berani ngelamar. Oh kita tahu ini orang baik. Ini lulusan dari pesantren, lulusan dari universitas A. Akhlaknya baik, ilmunya ada, cuman duit belum cukup. Sementara kita ini kenal dengan orang tuanya. Kenal dengan orang tuanya. Ini hajatnya pengen nikah. Datengin orang tuanya. Hasil nggak hasil pahalanya lebih utama daripada haji sunnah. Masya Allah. Ada orang yang punya hajat. Pengen beli rumah. Kurang 20 juta. Sementara kita nggak punya duit. Kita nggak punya duit, ini ada orang punya hajat mau beli rumah kurang 20 juta. Tapi kita punya kenalan orang yang punya duit. Maka kita ngomong sama yang punya duit, itu mau beli rumah kurang 20 juta. Kamu mau bantu dia berapa? Ngomongkan seperti ini dalam upaya mewujudkan hajat, hasil nggak hasil lebih utama daripada haji sunnah. Enak ya muslim ini ya. Diajari nyenang orang terus. Nah kalau menyenangkan orang itu seperti itu pahalanya. Nah kalau menggagalkan hajat orang bagaimana ya? Walian. Jangan sampai dia berhasil menikah dengannya. Masya Allah. Sudah jelas-jelas melamar kok. Dihalang-halangi. Oh jangan sampai dia berhasil beli mobil yang satu itu. Nanti saya kalah saing sama dia. Oh jangan sampai dia bisa makan rujak, nanti senang dia. Hajatnya kabul makan rujak ini. Sehingga warung rujak satu desa diborong sama dia semua. Jangan sampai dia makan rujak. Masya Allah. Menghalang-halangi orang mendapatkan hajat yang halal. Kalau pahala mewujudkan hajat besar, berarti menghalang-halanginya. Dosanya besarnya luar biasa. Kenapa? Muncul dari iri dengki. Muncul dari hati yang benci, hati yang busuk, na'udzubillah min dzalik. Karena itu, tapi kalau hatinya baik, hatinya bagus, dia senang orang lain hajatnya kabul. Nah kadang-kadang perilaku ulama itu yang dulu-dulu orang banyak nggak paham. Lah ngapain pergi jauh-jauh cuman ngantarkan rujak? Yai, mau kemana? Ke Bandung. Padahal kiainya dari Jawa Timur. Loh ngapain ke Bandung? Ada sahabat saya di Bandung. Kenapa ya? Pengen silaturahim. Ya silaturahim bisa kapan-kapan masih bisa. Cuman ini urgent sekarang. Loh kenapa urgent sekarang? Sahabat saya itu pengen makan siwalan. Nah ini siwalan lagi nggak musim di mana-mana. Adanya cuma di Tuban. Jadi berangkat dari Tuban bawa siwalan ke Bandung. Mungkin santrinya agak bingung nih. Ini yai ngapain susah-susah? Yainya jawab, haji sunnah kalah sama ini. Modalnya enggak seberapa, pahalanya mengalahkan haji sunnah. Jadi kadang kita itu enggak ngeh, enggak paham. Lah kalau hajat muslim biasa, pahalanya seperti itu, lantas bagaimana mewujudkan hajat muslim yang tinggi pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala?
Mewujudkan hajat orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mewujudkan hajat orang tua kita, mewujudkan hajat imam masjid yang soleh. Ada satu imam masjid yang hidupnya 5 waktu di masjid sholat. Rumah masjid, akhlaknya mulia, ilmunya banyak. Dia punya hajat simple, sejadah baru. Sejadahnya sudah 30 tahun enggak ganti. Suatu ketika dia sholat di rumahnya seorang ulama, kemudian dia pulang ngomong sama santri-santrinya, sejadahnya di sana tuh ya, bagus, seneng saya. Seneng sama sejadahnya. Ini ada jamaah yang hadir. Ini kalau jamaahnya itu punya dikit duit sajalah untuk beli sejadah, jangan kemudian ngomong, kabul insya Allah beb, kabul gitu ya. Ini kadang ini kabul gak jelas ini. Kabul beb, kabul. Kalau kamu punya duit jangan kabul. Tapi kabul kemudian kamu jalan, kamu kabulkan. Itu namanya pahalanya luar biasa. Ya doamu bagus. Tapi levelnya bukan level doa ini, level usaha buat kamu. Karena kamu punya kemampuan. Kamu punya kemampuan, bergeraklah. Yang untung bukan yang kamu kasih sajadah. Yang untung adalah dirimu, karena kamu dapat pahala haji sunnah, bahkan lebih baik dari itu. Seharusnya kamu bayar sama imam masjid tadi, berkat jenengan, saya dapat pahala haji sunnah, jazakumullah khairan, punya hajat apa lagi? Untungnya imamnya baik, coba ngomongnya sama Ustaz Iis, oh iya ada handphone, ada. Ngomong sama Edwin, ngomong sama saya, tambahin, ini daftar hajat saya, wah masuk ngeluh nyawang gitu ya. Pusing tuh kepala. Paham ya? Jadi simple sederhana, wujudkan hajat orang lain. Kira-kira sanggup atau enggak sanggup? Ya sesuai kelas masing-masing ya. Yang enteng-enteng. Ngenteng banyak kok. Dulu saya waktu mau ngecor musola Ar-Raudhah ini, Masjid Ar-Raudhah, ngecor musola. Itu kalau pakai tukang yang ada, yang enggak bakal rampung. Saya punya teman-teman. Ada teman-teman saya, siap Bib, satu desa saya boyong. Ini beliau di sini. Yo, desa saya boyong. Boyong satu desa. Satu desa diajak datang ke sini untuk bantu ngecor. Hajat ngecor selesai. Itu ganjarannya unlimited. Mewujudkan hajatnya itu pahala sendiri. Hasil ngecornya sampai sekarang pahalanya enggak entek. Enggak habis-habis. Memberi motor untuk orang yang butuh motor dalam taat sama Allah Ta'ala, memberi motornya itu udah pahalanya besar, motornya dipakai untuk taat, pahala lagi. Kalkulatornya yang dipakai malaikat itu lain sama kalkulator kita. Sistemnya hasanah, ba'da hasanah. Kebaikannya bisa terus ya bertambah dan bertambah. Lanjut ya, mewujudkan hajat. Ya, mewujudkan hajat. Makanya kalau kita dimintain tolong, itu anugerah itu. Wallahu fi aunil abdi. Allah pertolongannya akan selalu bersama hamba. Maka nala abdu fi auni akhi. Ketika seseorang itu pertolongannya digunakan untuk nolong saudaranya. Selama orang itu mau nolong saudaranya, Allah tolong dia. Jadi kalau ada orang minta tolong, itu kabar gembira. Allah will help you. Allah akan tolong kamu, makanya Allah kirim orang yang minta tolong sama kamu. Begitu ada orang datang minta tolong sama kamu, jangan kamu lihat orang itu datang minta tolong. Jangan kamu lihat ini masalah datang sama saya. Jangan kamu lihat ini beban datang sama saya. Karena janji Nabi Muhammad SAW, Wallahu fi aunil abdi. Sesungguhnya pertolongan Allah selalu bersama seorang hamba selama hamba itu mau nolong saudaranya. Jadi kalau ada orang datang minta tolong, Allah lagi ngirimkan pertolongannya sama kita. Tinggal kita mau ambil atau tidak. Kalau kita mau bantu dia, Allah nolong kita. Nah ini pola pikir begini udah dipakai belum nih? Nah, dia lagi. Dia lagi. Masalah datang ini. Minta tolong gak ada habisnya. Ya kalau ada orang minta tolong kita bisa bantu ya. Kabar gembira berarti Allah akan terus nolong kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita memang butuh pertolongan, berarti caranya gampang. Biar ditolong sama Allah, cari orang-orang yang butuh ditolong.
Cari orang-orang yang butuh ditolong. Yang jelas-jelas orang itu minta tolong tapi nggak ada yang nolong. Mau bayar utang, angsuran bulan ini nggak ada uangnya, angsurannya 100.000 rupiah. Sementara kita punya uang 1 juta, tapi kita punya masalah 20 miliar. Butuh nggak ditolong sama Allah nih? Punya uang 1 juta, masalahnya 20 miliar. Masalah atau enggak masalah itu? Buat dia masalah itu kan. Jadi kalau mau ditolong sama Allah Ta'ala, tolong itu orang-orang yang hutangnya 100.000 itu. Kalau kamu nolong orang yang hutangnya 100.000, hutangmu yang 20 miliar akan ditolong sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena janjinya Allah akan nolong kamu kalau kamu tolong orang lain. Nah kalau maunya minta tolong gak pernah mau nolong sama orang kan gak punya prinsip gotong royong ini. Gak punya prinsip tolong menolong. Gak ada, gak pakai dia nih. Kalau maunya nolong itu ya harus mau ditolong ya harus mau menolong. Siapa suka menolong dia akan ditolong. Tapi jangan lihat orang lain yang nolong. Ini ilmu asyik loh. Jadi kalau kita itu lagi butuh pertolongan, butuh bantuan, yang betul-betul bisa bantu kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah janji, aku akan bantu kamu. Aku akan bantu kamu. Syaratnya kamu juga bantu yang lain. Bantu hamba-hambaku. Selama kamu mau bantu hamba-hambaku, aku akan terus bantu kamu. Selesai masalah. Berarti gampang. Tinggal kita lihat siapa yang punya masalah, kita bantu selesaikan masalahnya. Masalah kita dibantu, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyik atau enggak asyik? Asyik. Iya. Nah saya minta tolong nih sama teman-teman yang di sini nih, jaga kebersihan Masjid Ar-Raudhah. Enggak usah pakai disuruh, mana yang kotor dibersihkan. Simpel toh? Minta tolong. Jangan sampai saya bersihkan sendiri, karena kesempatanmu dapat pertolongan Allah akan hilang. Kenapa? Habib Novel enggak minta tolonglah lagi. Yang bagian ngoding, misalnya begitu ya, yang bantu saya dalam dunia maya gitu. Walaupun enggak saya sebutkan orangnya, mudah-mudahan dia paham. Jangan sampai saya minta tolong ribuan kali gitu. Kalau kamu pengen ditolong sama Allah Ta'ala, maka semua kalimat saya minta tolong itu terjemahkan Allah lagi mau kasih kamu pertolongan. Mau kamu ambil atau kamu tunda-tunda. Kalau kamu tunda-tunda, maka pertolongan Allah untukmu juga ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya ambil contoh teman-teman saya sendiri ya. Setiap orang kan punya masalah sendiri ya. Nah, punya kasus sendiri nih dalam kehidupannya. Kalau kamu pengen masalahmu ditolong sama Allah, ya tolong selesaikan masalah orang lain. Selesai, enak, gak ada yang susah. Nah yang buat susah itu kan kita egois, cuman mikir diri sendiri, minta tolong terus, gak mau nolong orang lain. Gak mau nolong orang lain. Nah ikhwani rahimakumullah, di antara rahmatnya orang-orang soleh, itu orang-orang soleh tersebut minta tolong kepada orang-orang yang lain agar dia mendapatkan pahala yang besar, karena kalau dia nolong orang soleh pahalanya lebih besar daripada nolong orang biasa. Nolong orang biasa itu udah besar, nolong orang soleh jauh lebih besar. Makanya kalau kita lihat ceritanya orang-orang terdahulu, iya, memberi kesempatan kepada di sekitarnya untuk menyelesaikan banyak hal yang sebetulnya orang-orang soleh tersebut bisa menyelesaikan sendiri. Contoh, baginda Muhammad SAW. Rasulullah SAW nyembelih kambing bisa, masak bisa. Semua bisa dilakukan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah SAW tidak menyelesaikannya sendiri. Kenapa? Memberi kesempatan kepada sahabatnya untuk mendapatkan pahala besar melayani Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika dalam perjalanan baginda Muhammad SAW, meskipun beliau bisa menyelesaikan semuanya sendiri, tapi beliau memberi peluang kepada sahabat-sahabat beliau SAW. Contohnya itu, di perjalanan kemudian kok ada waktunya istirahat, sahabat gak pakai disuruh, gak pakai dimintai tolong, inisiatif, ya Rasulullah izinkan saya sembelih kambingnya, silahkan. Ya Rasulullah izinkan saya nanti yang motong-motong dagingnya, silahkan.
Ya Rasulullah SAW, izinkan saya yang masak. Silahkan. Ya Rasulullah, izinkan saya, izinkan saya. Semua mau bantu Nabi Muhammad SAW. Selesai semua, Nabi bangun SAW. Ngomong juga, Rasul juga mau nolong sahabatnya. Yang masak, yang sudah nyembelih, yang udah nyincang-nyincang daging, ya, yang siapkan bumbu, yang mau masak. Nah kalau nggak ada apinya kan nggak jadi. Nah, rupanya urusan api ini terlewatkan, terlupakan. Maka saat itulah Baginda Muhammad SAW mengatakan, izinkan saya cari kayu bakarnya. Ya, izinkan saya cari kayu bakarnya. Sehingga hasilnya saat itulah sahabat mengatakan, ya Rasulullah biarkan kami yang cari. Biarkan kami yang cari. Apa yang terjadi? Rasul mengatakan Allah enggak suka kalau ada sekelompok orang yang lain bekerja, yang satu kok duduk manis. Duduk sendiri, Aukamakala SAW. Enggak ikut-ikut kerja. Maka saya ikut juga kerja bersama kalian. Tapi dari sudut kisah ini yang pengen saya ambil, Rasul SAW memberi kesempatan setiap orang di sekitarnya untuk membantu beliau. Padahal beliau bisa melakukan semua itu sendiri. Biar apa? Biar dapat pahala besar. Dan itu dicontoh oleh ulama dari generasi ke generasi. Ya, dari generasi ke generasi. Meskipun bisa, Pak Yai itu bisa, ngurus pondok sendiri itu bisa. Tapi santrinya dikasih kesempatan. Kamu ya bantu ngepel masjid. Kamu ya bagian gosek WC, toiletnya. Kamu ya bagian sapu latar. Pak Yainya, Habibnya, Ustadznya ngepel sendiri, nyapu sendiri, ngosek sendiri, siap. Bisa, tapi kalau begitu nanti pahalanya semua habis. Dimakan Habib sama Pak Yai, santrinya dapat apa? Ya santrinya dapat apa? Makanya diberi kesempatan. Karena itu kamu jadi murid jangan sok. Soalnya kemudian, coba kalau enggak saya pel musolanya, siapa yang mau bantu Pak Yai? Sombong amat. Coba kalau saya enggak kosek WC-nya, siapa yang akan kosek WC-nya Pak Yai, Pak Habib? Siapa itu? Sombong amat. Kalau saya enggak urus tuh internetnya, siapa yang mau urus internetnya Habib Novel? Sombong amat. Kan gitu. Kalau enggak ada saya, wah mulai nih kalau enggak ada saya. Kalau enggak ada saya, itu kalimat meniadakan Allah itu. Enggak ada kamu enggak masalah. Karena Allah selalu ada, enggak ada saya enggak masalah. Karena Allah selalu ada. Enggak ada dia enggak masalah. Karena Allah selalu ada. Yang masalah kalau di hati kita enggak ada Allah. Itu masalah, yang ada saya, Allahnya enggak ada. Ngeri itu. Na'udzubillah min dzalik. Jazakumullah khairan.